Pemirsa, dipilihnya Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo semakin mempertegas bahwa PDI Perjuangan kerap menyandingkan nasionalis agamis dalam Pilpres. Mahfud juga diharapkan menjadi pendulang suara Nahdliyin dan Jawa Timur yang dinilai sebagai penentu pemenang dalam Pilpres. Wakil Presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini menjawab pertanyaan besar siapa bacawa pres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Pakar politik Hanta Yuda menilai dipilihnya Mahfud MD semakin mempertegas bahwa PDIP selalu memunculkan kombinasi ideologis nasionalis, Islamis dalam Pilpres. Itu menegaskan kembali bahwa PDI Perjuangan mempertimbangkan 3 hal dalam bacaan saya. Satu, PDI Perjuangan hendak menegaskan bahwa komposisi kombinasi ideologisnya yang dipertimbangkan, yaitu spektrum ideologisnya saling melengkapi. PDI Perjuangan berbasis pada nasionalis, selalu cawapresnya dari kalangan Islamis, terutama NU. Itu yang selalu disebutkan merah hijau. Yang kedua adalah untuk menghindari potensi matahari kembar. Karena itulah dipilihlah salah satunya adalah figur-figur yang relatif sudah senior, supaya tidak ada potensi akan maju di Pilpres mendatang akan bertarung berhadapan. Dipilihnya Mahfud MD juga menandakan bahwa PDI Perjuangan memilih untuk memaksimalkan basis mereka. Pulau Jawa sebagai wilayah dengan jumlah suara terbesar menjadi medan pertarungan yang sangat menentukan. Mengacu hasil Pilpres 2019, Jawa Barat dimenangkan oleh Prabowo, sedangkan Jawa Tengah mutlak dikuasai Jokowi. Adapun Jawa Timur menjadi penentu. Paslon yang bisa menang di Jawa Timur menjadi pemenang pula di Pilpres. PDIP juga berusaha merebut suara Nahdliyin melalui Mahfud MD. Berdasarkan pernyataan Ketua Umum PBNU, jumlah Nahdliyin di Indonesia hampir 60% dari jumlah penduduk Muslim Indonesia. PDI Perjuangan dan Ganjar adalah menjadikan pertimbangan geografis kewilayahan, di mana Jawa Timur adalah provinsi penentu. Jawa Tengah basisnya Ganjar, Jawa Barat basisnya Prabowo Subianto. 3 provinsi terbesar yang jumlahnya sekitar 47% dari pemilih Indonesia, maka yang menang di 2 provinsi di antara 3 provinsi ini biasanya menjadi pemenang dalam Pilpres. Karena itu juga menjadi pertimbangan bagi Ganjar dan PDI Perjuangan barangkali mengambil cawapres yang berasal dari basis geografis kewilayahan Jawa Timur. Yang ketiga adalah pertimbangan dari sisi segmentasi demografis, yaitu basis NU. Karena kita tahu NU juga memiliki basis pemilih yang juga besar, yang merasa terrepresentasi dengan NU lebih kurang sekitar 50%. Dan NU menjadi penting dalam beberapa kali kontestasi politik kita. Namun pasangan Ganjar Mahfud meninggalkan PR untuk memenangkan suara di luar Pulau Jawa. Mereka juga terancam kehilangan banyak suara di Jawa Tengah jika Prabowo memilih Gibran sebagai wakilnya. Pilihan pasangan ini juga menyimpan potensi kelemahan, yaitu lemah di luar Jawa. Karena kedua-duanya berasal dari Pulau Jawa, representasi kekuatan luar Jawanya relatif tidak terlalu kuat di Sumatera, Sulawesi, dan sebagainya, menjadi PR pasangan ini. Kedua adalah di Pulau Jawa, juga di Jawa Barat, Banten, dan DKI relatif belum kuat, sehingga mereka memang menyasar di Jawa Tengah dan Jawa Timur kalau kita perhatikan. Dan terakhir satu lagi, kalau jadi Prabowo memilih Gibran sebagai cawapres, maka kelemahan dari pasangan ini akan potensi tergerusnya pemilih Jokowi, atau yang merasa puas, yang pemilih yang menjadi basis Jokowi dan mengapresiasi kinerja Jokowi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Poltreking Indonesia, pasangan Ganjar Mahfud akan bersaing ketat dengan Prabowo Gibran atau Prabowo Erik.
Sedangkan pasangan Anies Mohaimin jauh berada di bawah kedua pasangan tersebut. Dan Poltreking Indonesia pernah melakukan simulasi yang baru dipublish 1-2 pekan yang lalu. Itu simulasinya pasangan persis Anies Baswedan berpasangan dengan Mohaimin, kemudian Ganjar berpasangan dengan Mahfud, dan yang ketiga ada beberapa Prabowo dengan Erick Thohir dan Gibran. Misalnya membuat sekarang Gibran. Nah, kalau Prabowo Gibran itu elektabilitasnya dengan Ganjar Mahfud itu selisih di margin of error, yaitu sekitar 1%, artinya kompetitif sama persis, yaitu 30% yang pasangan satu lagi 31%, sementara Anies Baswedan di 18%. Artinya kalau ini terjadi maka peta politiknya secara elektoral sangat kompetitif. Kalau baca data per hari ini, Pilpres kita akan berlangsung dalam 2 putaran. Namun tahapan Pilpres yang masih panjang serta dinamika politik yang terjadi berpotensi mengubah peta suara. Sejumlah faktor akan menjadi penentu kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Karena Pilpres bukan pekan depan, Pilpres berlangsung masih 4-5 bulan ke depan, maka Anies Baswedan juga masih terbuka peluangnya. Karena dinamika politik, fluktuasi elektoral, elektabilitas juga mungkin terjadi. Jadi saya kira setelah faktor cawapres ditentukan, nanti variabel cawapres tidak begitu determinan lagi, variabel capres yang menentukan, isu-isu yang berkembang dan strategi politik masing-masing juga sangat menentukan kemenangan. Pilpres 2024 ini diharapkan menjadi pertarungan ide, gagasan, serta visi misi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Rakyat sebagai pemilik suara juga diharapkan lebih dewasa dalam mendukung dan memilih capres-cawapres. Masa depan bangsa dan negara Indonesia ditentukan oleh pilihan kita. Calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD.